Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap semua dalam keadaan sehat. Tentunya tetap semangat untuk mengikuti ibadah online anak sekolah minggu. Adik-adik, bulan ini kita memasuki bulan istimewa loh. Kenapa ya Kak Karun kok dikatakan bulan istimewa? Karena bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Doa dan harapan kita agar virus corona cepat berlalu dan kita boleh melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Amin, amin. Amin ya Kak Grace ya. Nah, adik-adik, sama seperti kita manusia diciptakan Tuhan sangat istimewa. Kakak-kakak istimewa, adik-adik istimewa, orang tua istimewa, semua kita diciptakan Tuhan sangat istimewa. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian, kita katakan dunia boleh, katakan kita tak berarti. Ayo adik-adik yang di rumah silakan berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak di sini. Yang semangat ya memuji nama Tuhan ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, tunjukkan cara yang benar memberi pujian kepadamu, bukan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin.
Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang diambil dari Titah ke-9. Dan maksudnya, Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum ada nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian bunyi hukum Taurat. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang berada di rumah, belakangan ini kita sering mendengar di berita bahwa banyak orang-orang yang tidak taat kepada peraturan, terlebih peraturan pemerintah. Sekarang orang sering jalan-jalan ke mall, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Padahal kan virus corona masih ada. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada peraturan yang ada. Taat kepada orang tua. Yuk adik-adik yang berada di rumah, mari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Seperti lagu kita ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Anak-anak silakan duduk. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Rioji. Kita nyanyikan sama-sama lagu Aku Ini Anak Allah. Adik-adik, ketemu lagi kita dengan pelayanan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal kecil yang harapannya bisa menjadi pegangan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah dengan Engkau ya Tuhan, walaupun melalui kebaktian online sekolah minggu. Tuhan, kami mau belajar sedikit firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang kami pelajari, kami bahas, dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Amsal di Perjanjian Lama ya. Amsalnya yang ke-17, Amsal pasal 17, ayatnya yang ke-6. Jadi satu ayat saja. Amsal 17, ayat yang ke-6. Baik adik-adik, kalau sudah ketemu, kita baca secara bersama-sama. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Apa ulangi buat kita sekali lagi? Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan yang satu ayat yang pendek tapi begitu bermakna di dalam kehidupan kita. Adik-adik, pernah nggak ya orang tua atau saudara atau opung, kakek nenek kita berkata kepada kita, "Wah, Olan, wah, Desi, wah, Rudi, kamu sangat membanggakan. Bapak bangga dengan engkau, Mama bangga dengan kamu, opung sangat bangga dengan kamu." Atau guru-guru kita yang pernah bilang begitu kepada kita, "Wah, kalau murid saya yang satu ini, si Ucok ini sangat membanggakan. Dia membanggakan sekolah ini." Mungkin pernah adik-adik ya. Nah, kenapa kira-kira selama ini kita disebut menjadi anak yang membanggakan? Ya, bisa jadi karena kita menjuarai satu pertandingan, mewakili sekolah, mewakili apapun,
menjadi juara. Juara 1 Olimpiade Sains Matematika. Wow, itu sangat membanggakan bagi sekolah. Juara 3 besar dalam perlombaan cerdas cermat. Atau mungkin juara lomba puisi, bahkan juara lomba menyanyi. Banyak sekali yang membuat kita menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan opung, atau kebanggaan sekolah. Nah, apakah itu cukup untuk menjadi kebanggaan seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal tadi, bahwa anak-anak menjadi kebanggaan bagi orang-orang tua? Nah, ada satu cerita adik-adik yang namanya Sinuel. Sinuel ini dia pintar sekali menyanyi. Ya, dia menjuarai sebuah perlombaan menyanyi, vokal group, atau ya perlombaan menyanyi lah di tempatnya. Dia juara 1 dan si ibunya datang. Begitu dia sudah mendapatkan juara, dia diselamati sama ibunya. Noel, ibu bangga dengan kamu. Kamu bisa menyanyi dengan indah, bisa menyentuh semua perasaan orang, bahkan menyentuh juri, sehingga kamu menjadi juara 1. Teman-temannya pun yang bernama si David. Wah, Noel, kata si David, selamat ya. Terus si Noel ini bilang, iya dong, saya memang pintar menyanyi. Gak kayak kamu David, suaramu kan fals, biasa-biasa saja. Wah, temannya si David, jangan gitu Noel. Walaupun kamu juara 1, tetapi ya kamu jangan sombong dong. Ibunya yang mendengar si Noel ngomong begitu, langsung sedih adik-adik. Anak yang dia banggakan tadi juara 1, rupanya di saat yang sama dia mengecewakan temannya si David. Baik adik-adik, bagaimana kalau kita di dalam posisi seperti Sinuel tadi? Mungkin kita banyak yang kita miliki, yang bisa kita banggakan. Mungkin banyak yang bisa, atau prestasi kita yang bisa kita banggakan. Dan orang tua kita, guru-guru di sekolah merasa bangga. Tetapi apakah itu cukup untuk menjadi kebanggaan seperti yang ada di firman Tuhan? Adik-adik, Sinuel tadi menganggap bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia bisa tampilkan, itu bisa membanggakan. Namun rupanya tidak cukup hanya sampai di situ adik-adik. Ada perlu hal lain yang dia harus tunjukkan untuk bisa menjadi kebanggaan yang sempurna. Sinuel tadi mengatakan, wah, saya itu orang yang hebat menyanyi. Saya adalah seorang yang memiliki suara yang sangat merdu. Di saat yang sama, dia bisa melukai hati temannya si David tadi. Sinuel ini tidak mengerti bahwa prestasi yang dia punya, bahwa juara yang dia capai itu juga atas bantuan orang lain. Misalnya apa? Orang tuanya lah yang melatih dia untuk bernyanyi dari kecil. Orang tuanya lah yang membawa dia untuk kursus menyanyi, kursus vokal. Orang tuanya juga yang membawa dia untuk ikut kompetisi tadi. Teman-temannya juga lah yang menyoraki dia untuk dia bisa semangat. Tetapi di saat yang sama, Sinuel ini tidak menyadari, dan dia hanya berpikir bahwa dia itu bisa hanya karena dirinya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar pada hari ini. Noel yang pintar menyanyi di saat yang sama tidak lagi menjadi berkat. Noel yang awalnya menjadi kebanggaan orang tuanya, tetapi di saat yang sama ibunya menjadi sedih karena dia melukai perasaan teman-temannya. Rupanya adik-adik, seperti kata firman Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih menjadi kebanggaan bagi Tuhan, tidak cukup hanya dengan prestasi saja, tidak cukup hanya dengan menjuarai kejuaraan-kejuaraan atau perlombaan-perlombaan saja, tetapi ada kebanggaan yang seharusnya yang dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa saja itu adik-adik? Nah, adik-adik, menjadi kebanggaan dikatakan di dalam firman Tuhan, jika anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama adik-adik. Anak-anak yang membanggakan adalah anak-anak yang takut dan dengar-dengaran firman Tuhan.
Bagaimana anak-anak yang takut dan dengar-dengaran firman Tuhan? Dia menjadi anak yang rendah hati. Bandingkan dengan teman kita tadi Sinuel yang menjuarai pertandingan tetapi dia menjadi sombong. Anak-anak yang menjuarai pertandingan, jika dia di dalam Tuhan, maka dia akan tetap rendah hati. Dia akan berkata bahwa apa yang saya capai ini bukan karena kekuatanku, tetapi karena pertolongan teman-teman semua, bantuan dari keluarga, terlebih-lebih berkat dari Tuhan. Itulah yang harus dimiliki oleh anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan. Yang kedua adik-adik, selain dia mentaati firman Tuhan atau takut akan Tuhan, dia pun bisa menjadi kebanggaan jika dia di dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi berkat. Wah, siapa di antara adik-adik yang pernah dikatakan, saya sangat bangga sama anak saya ini. Dia itu sudah mandiri, dia dewasa, gak cengeng lagi. Dia pintar merapikan mainannya. Dia mau mandi sendiri, makan sendiri, tidak perlu lagi disiapkan sama mama bapaknya. Sungguh membanggakan. Adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang bisa kita jadikan menjadi kebanggaan orang tua. Orang tua akan bangga kalau anak-anaknya itu bisa belajar tanpa disuruh. Orang tua akan bangga bisa mandi, membereskan mainan atau apapun tanpa harus disuruh. Tetapi banyak juga anak-anak sekarang yang harus marah dulu orang tuanya, baru anak-anak atau adik-adik mau melakukannya. Dan itu tidak menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih bagi Tuhan. Baik adik-adik, di sini pada firman Tuhan yang simpel atau yang ringkas hari ini kita bisa belajar satu hal. Jikalau Tuhan mengizinkan kita hidup hari ini, adik-adik bisa ikut kebaktian online hari ini. Itu berarti Tuhan menginginkan kita untuk menggenapi firman Tuhan dalam Amsal ini, supaya kita menjadi anak-anak yang membanggakan. Kita menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, membanggakan opung-opung atau saudara-saudara kita, terlebih membanggakan Tuhan. Dengan cara apa? Mari kita mulai hari ini. Mulailah bertutur sapa yang membanggakan. Tidak lagi marah-marah. Mulailah menghormati orang lain. Tidak lagi mengejek orang lain, menganggap orang lain rendah, atau suka mengejek-ejek teman. Mulailah membantu orang tua. Mulailah ringan tangan. Ringan tangan artinya apa? Memberikan pertolongan kepada orang lain. Adik-adik, memang prestasi di sekolah perlu. Memang menguasai pelajaran, pertandingan atau kesenian yang membuat kita menjadi juara itu perlu. Tetapi Tuhan dalam firman pada hari ini dikatakan itu tidak cukup. Itu hal yang gampang. Ada kebanggaan yang lebih lagi yang harus diminta dari adik-adik. Apa itu? Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik, jadilah anak-anak yang membanggakan. Ikut kebaktian online setiap minggu. Jadilah anak-anak yang membanggakan. Kalau adik-adik berdoa, baca kitab suci, ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Jadilah anak-anak yang membanggakan bagi orang tua. Jika adik-adik mulai sekarang ringan tangan membantu orang lain, terlebih-lebih membantu orang tua. Mari adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita terpanggil untuk menjadi anak-anak yang membanggakan. Mulai hari ini sampai hari esok. Dan tidak cukup adik-adik sebagai anak yang membanggakan, tetapi ketika nanti kita berkeluarga atau menjadi dewasa dan kita memiliki anak-anak, maka kita pun akan menjadi orang tua yang membanggakan. Anak cucu kita nanti akan mengatakan, wah, bapak saya, mama saya, opung saya adalah orang tua kebanggaan saya. Itu bisa dibuktikan, itu bisa dimulai dari hari ini. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan bahwa kebanggaan bagi orang-orang tua adalah anak-anak, dan mahkota atau kebanggaan bagi anak-anak adalah
adalah orang tuanya. Marilah kita menjadi anak-anak yang membanggakan di depan orang tua, di depan masyarakat, terlebih di depan Tuhan kita membanggakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami bisa menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa tetap menjadi anak kebanggaan di depan masyarakat, terlebih di depan Tuhan. Tuhan, kami juga boleh belajar rendah hati, boleh belajar lebih taat lagi, boleh belajar lebih mengerti orang lain dan mendengarkan orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sekolah adik-adik, di mana sekarang masa pandemi, seluruh adik-adik ya Tuhan masih sekolah online. Biarlah Tuhan memberikan hati yang mau belajar, Tuhan yang memberikan hati yang bersemangat, supaya mereka semangat untuk belajar walaupun secara online virtual Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, adik-adik kami beserta keluarga yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka, sembuhkan keluarga mereka Tuhan, kuatkan mereka. Demikian juga orang tua, adik-adik kami di sini ya Tuhan, yang sekarang lagi kesusahan secara ekonomi. Orang tua yang kehilangan pekerjaan, tolong Tuhan yang bantu, Tuhan yang pulihkan seluruh keluarga di depan adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Berkati gereja kami supaya melalui gereja ini Tuhan kami Sentosa, kami boleh bertumbuh ya Tuhan secara rohani ke depan Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami, supaya negara kami bisa semakin makmur lagi, baik lagi Tuhan. Terutama negara kami bisa menangani pandemi corona ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang berdosa. Ampuni kami Tuhan, segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang aku menjadi anak yang membanggakan. Nah, adik-adik yang di rumah, jika kalian ingin menjadi anak-anak yang membanggakan, tentunya kalian harus menjadi anak yang taat. Taat kepada orang tua, terlebih taat kepada firman Tuhan. Seperti lagu kita ini. Ayo adik-adik, kita angkat pujian kita. Ku mau taat pada Yesus. Tanpa
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Ingat pesan Tuhan, jadilah menjadi anak-anak yang membanggakan di depan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Dan ingat, tetap jaga protokol kesehatan, rajin belajar di rumah. Tetap semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu depan. akhirnya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik yang berada di rumah, apa kabar? Inang Grace harap semua adik-adik dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, aktivitas untuk minggu ini adalah adik-adik membuat video dengan durasi 1 menit. Nah videonya adalah menceritakan sikap atau perilaku adik-adik yang dapat membanggakan orang tua atau keluarga. Nah setelah kalian membuat videonya, dikirim ke kakak guru sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik. Terima kasih.